Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya saya Mutiara Ramadhani dengan NIM 240543967 dengan mata kuliah Perspektif Sosio-Kultural dalam Pendidikan Indonesia, ujian akhir semester, yang mana materinya yaitu tentang penerapan scaffolding dalam pembelajaran matematika di kelas 6 SD di sekolah SDN 9 Pekanbaru. Nah, berikut kampanye praktik baiknya. Yang pertama yaitu pengertian scaffolding. Scaffolding itu adalah strategi pembelajaran yang melibatkan pemberian bantuan sementara oleh guru atau orang dewasa ataupun rekan sejawat siswa tersebut untuk mendukung siswa dalam menjembatani kemampuan aktual mereka dengan potensi yang dapat mereka capai. Nah, strategi ini meliputi penggunaan petunjuk, modeling, pemaparan, dan pertanyaan pemantik yang diberikan secara bertahap hingga siswa mampu mandiri menyelesaikan tugas atau memahami konsep ataupun mengenai suatu permasalahan. Nah, selanjutnya yaitu mengenai pengertian ZPD atau yang disebut dengan Zone of Proximum Development. Zone of Proximum Development ini adalah jarak atau zona antar tingkat perkembangan aktual siswa yang dapat mereka lakukan secara mandiri dengan zona tingkat perkembangan potensial mereka. Nah, yaitu mereka dapat mencapai dengan bantuan dari guru atau teman sebaya yang lebih kompeten ataupun dengan orang dewasa. Nah, konsep ini menekankan pada pentingnya interaksi sosial sebagai proses untuk mendorong perkembangan kognitif siswa tadi. Nah, apa itu scaffolding dalam ZPD? Scaffolding adalah strategi pembelajaran yang memberikan bantuan temporer atau bertahap kepada siswa untuk menjembatani kemampuan aktual mereka dengan potensi perkembangan yang mereka miliki, atau yang disebut dengan Zone of Proximum Development tadi. Nah, dalam praktiknya, guru atau orang dewasa memberikan panduan melalui teknik seperti pemberian petunjuk, modeling, atau pertanyaan pemantik yang disesuaikan dengan kebutuhan individu siswa. Nah, intervensi ini dirancang untuk meningkatkan pemahaman siswa secara bertahap hingga mereka mampu menyelesaikan tugas secara mandiri. Dengan implementasi dari scaffolding ini, pembelajaran di kelas tidak hanya mendukung perkembangan kognitif siswa, tetapi juga mempromosikan interaksi sosial antar siswa dan guru. Nah, berikut adalah dokumentasi dari penerapan scaffolding di kelas 6A SDN 9 Pekanbaru, yaitu materinya dalam pembelajaran matematika mengenai pola bilangan membesar dan mengecil dengan menggunakan perkalian dan pembagian. Nah, yang pertama yaitu proses pembelajaran, guru melakukan pertanyaan pemantik dan juga persepsi. Nah, guru melakukan pemberian dari pertanyaan pemantik mengenai materi pola dari bilangan membesar dan mengecil serta menggunakan perkalian dan pembagian tadi. Yang pertama-tama, guru memberikan respon ataupun rancangan kepada siswa di mana mereka dapat membayangkan dengan lingkungan sekitar mereka. Nah, pada tahap ini, siswa dijelaskan dalam bentuk semi konkret di mana mereka dapat membayangkan
bahwasanya angka tersebut ada di lingkungan sekitar mereka ataupun secara nyata. Terkait bilangan tersebut, mereka dapat membayangkan dengan mata uang atau cara menabung dari hari ke hari yang dapat membentuk suatu pola. Nah, selanjutnya yaitu proses pembelajaran di mana siswa melakukan pembentukan kelompok. Nah, di sini guru memberikan instruksi kepada siswa untuk membentuk kelompok hingga 4-5 kelompok. Pembentukan kelompok ini dilakukan untuk menyelesaikan masalah yang telah diberikan oleh guru dalam bentuk LKPD. Siswa juga mengerjakan dari LKPD tersebut sesuai dengan instruksi yang diberikan oleh guru. Nah, selanjutnya yaitu mengenai diskusi kelompok. Setelah siswa dibagikan LKPD-nya, mereka mulai memecahkan masalah yang ada pada LKPD tersebut secara berkelompok dan siswa juga bekerja sama dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, guru di sini melakukan pemantauan pada setiap kelompok dan setiap siswa. Nah, guru melakukan teknik scaffolding kepada setiap siswa di kelompok-kelompok masing-masing dari siswa yang telah dibentuk oleh siswa tadi. Nah, guru dalam teknik scaffolding ini melihat bahwasannya terdapat kelompok yang memiliki pemahaman yang tinggi, ada yang pemahaman sedang, dan juga ada pemahaman yang perlu dibimbing. Nah, pada kelompok yang memiliki pemahaman yang sudah matang, itu guru melakukan scaffolding dengan cara pemantauan saja. Jadi guru hanya memperhatikan dan melihat bagaimana kinerja dari siswa tersebut di dalam kelompok itu, dalam satu kelompok tersebut. Nah, pada kelompok yang memiliki kemampuan yang sedang, guru melakukan arahan terhadap permasalahan yang mereka hadapi. Nah, scaffolding yang dilakukan oleh guru ini yaitu berupa arahan atau petunjuk yang dilakukan secara tidak gamblang dan memberikan kisi-kisi tertentu kepada siswa tersebut untuk mereka dapat menyelesaikan masalah mereka sendiri. Nah, pada kelompok yang memerlukan bimbingan, guru memberikan teknik scaffolding secara bimbingan penuh dan guru melakukan bimbingan tersebut kepada kelompok ataupun siswa yang memiliki kemampuan yang kurang dan perlu bimbingan yang lebih intensif. Guru memerlukan waktu yang lebih lama untuk menjelaskan kepada mereka sesuai dengan tahapan ataupun kesulitan yang mereka hadapi. Nah, itu merupakan guru dengan kelompok. Nah, sedangkan scaffolding yang diberikan oleh siswa dengan siswa di dalam satu kelompok tersebut juga terdapat teknik scaffolding. Guru memberikan arahan kepada siswa untuk membantu teman sekelompoknya dalam menyelesaikan masalah. Nah, di dalam kasus ini guru juga menemukan bahwasannya siswa itu bekerja sama, di mana siswa yang lebih paham suatu materi memberikan pemahaman kepada teman-temannya yang lain yang di dalam kelompok tersebut mengenai materi yang belum dia pahami. Nah, disinilah yang disebut dengan teknik scaffolding rekan sebaya ataupun rekan sejawat. Selanjutnya, yaitu mengenai presentasi hasil. Nah, proses pembelajaran pada tahap ini, guru menyuruh kelompok yang sudah siap, di mana kelompok dari semua siswa itu sudah siap dan mereka diminta untuk maju ke depan secara bergantian. Nah,
peserta didik melakukan presentasi dari LKPD yang telah diselesaikannya tadi, dan kelompok yang lain itu menyimak. Nah, pada saat melakukan presentasi ini, kelompok-kelompok yang di depan dan juga kelompok yang memerhatikan itu melakukan peer assessment ataupun evaluasi antar siswa, di mana mereka dapat menyampaikan pendapat ataupun opini mereka terhadap pembelajaran tersebut. Nah, ini juga bisa menjadi teknik scaffolding di mana mereka berpendapat untuk saling menguatkan ataupun untuk memecahkan suatu masalah yang mereka hadapi. Nah, selanjutnya setelah mereka melakukan berbagai diskusi, guru pada akhirnya memberikan scaffolding berupa penguatan dan juga pelurusan terhadap materi yang sedang dipermasalahkan tadi. Nah, selanjutnya setelah para siswa menyampaikan presentasi tersebut, siswa ataupun mereka saling memberikan apresiasi kepada siswa yang telah tampil. Nah, selanjutnya yaitu pembelajaran di mana siswa melakukan evaluasi dan kesimpulan. Nah, hal ini dilakukan pada akhir pembelajaran. Siswa diminta untuk menjawab dari soal evaluasi yang berbentuk games website di depan kelas yang disediakan oleh guru. Nah, para siswa itu melakukan penguatan secara bersama-sama dengan menjawab soal dari yang dipaparkan oleh guru di depan dengan proyektor. Nah, hal ini dilakukan untuk melakukan penguatan terhadap materi yang telah mereka pelajari hari ini. Dan peserta didik juga melakukan pengambilan kesimpulan mengenai pembelajaran hari ini. Nah, sekian, terima kasih mengenai penerapan scaffolding dalam konteks Zone of Proximum Development kepada siswa di Sekolah SDN 9 Pekanbaru. Sekian dari saya, Mutiara Ramadhani, di mata kuliah Perspektif Sosiokultural dalam Pendidikan Indonesia. Saya pamit undur diri dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.